Kali ini saya ingin membahas tentang 3 jenis bisnis. Jadi ada 3 jenis bisnis menurut saya ya. Orang lain boleh berpendapat yang berbeda, tetapi saya punya mengenali bisnis itu ada 3. Satu komoditi, yang kedua adalah bisnis kebutuhan spesifik, yang ketiga adalah bisnis berbasis tren. Nah, contohnya apa? Kalau bisnis misalnya kita bikin minimarket. Minimarket itu menjual ada beras, gula, kopi, ya, teh, ya macam-macam ya. Nah, itu adalah kebutuhan komoditi, sabun cuci piring, itu semua adalah kebutuhan komoditi. Dan bisnis yang berbasis tren, menurut saya adalah misalnya kuliner, ya, kuliner baru, apa namanya, bakso, ya, bakso khusus ya, steak, ya, dan macam-macam. Itu semua adalah bisnis yang basicnya adalah tren. Kemudian fashion itu adalah basicnya tren. Kemudian ada bisnis yang ketiga, yaitu bisnis yang kebutuhan spesifik. Kalau sabun itu adalah komoditi, tetapi sabun untuk jerawat itu adalah kebutuhan spesifik. Nah, bagaimana kita mengenali, bagaimana cara kita membesarkan bisnis-bisnis tersebut? Tentunya kita harus bisa mengenalinya dulu. Karena masing-masing ini cara penanganannya beda-beda. Nah, kalau bisnis yang komoditi sudah jelas, modal itu nomor 1 ya. Kita bisa memakai rumusan 4P misalnya ya, yang kuliah ekonomi biasanya tahu, yang dibawakan oleh Philip Kotler, product, promotion, place, price. Kita bisa menggunakan metode-metode itu untuk berfokus ya, fokus pada place-nya atau produknya atau price-nya atau promosinya. Dan biasanya produk komoditi pesaingnya cenderung lebih banyak daripada produk tren. Nah, untuk produk tren berbeda lagi. Fokus kita bukan pada bukan pada harganya, bukan pada apa. Produk tren itu kita fokusnya adalah pada minat marketnya ya. Harus pintar-pintar baca peluang atau baca tren. Dan ada masuk, ada keluar juga ya. Karena bisnis tren tidak akan selamanya akan heboh, akan booming. Tetapi orang-orang yang berkecimpung di bisnis tren ini adalah orang-orang yang seperti orang berselancar ya. Berselancar itu kan dia memanfaatkan ombak. Nah, sama. Jadi kekuatannya di bisnis tren ini adalah kekuatan minat market yang besar ya pada saat tren itu terjadi. Biasanya kita bersiap-siap pada saat tren belum memuncak dan berakhir setelah tren tersebut memuncak. Satu contoh, kemarin saya sempat analisa di Google Trend, salah satunya adalah bisnis mukena ya. Jadi ada trennya di Google Trend, nanti Anda bisa cek di Google Trend, ada ketik mukena di Indonesia ya, itu naik turun. Dan ketika mulai baru start ya, sampai puncaknya itu adalah lebaran, nanti ketika lebaran dia akan turun dan kembali lagi ke nol sampai lagi lebaran. Nah, jadi bagi Anda yang berbisnis fashion harus memahami tren ini. Jadi resource-nya juga harus diatur. Maksudnya nggak bisa kita keluar uang promosi pada saat tren itu belum memuncak ya. Kalau pas trennya memuncak, wajar kita keluar duit promosi, kita melakukan aktivitas marketing, terjun ke pameran, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisnis yang berbasis kebutuhan spesifik. Misalnya kalau tadi komoditi adalah sabun, kalau ini adalah sabun jerawat. Kalau jualan sabun, Anda harus pertimbangkan price-nya, harganya. Tetapi jualan sabun jerawat, Anda tidak perlu pertimbangkan price-nya. Tetapi ada cara khusus yang bisa Anda pelajari ya untuk menaikkan bisnis kebutuhan spesifik, yaitu dengan mengelola market tersebut dari mulai membangun community-nya, membangun brandingnya, itu bisa Anda mulai satu persatu. Jadi nggak perlu fokus sama pesaing, nggak perlu fokus sama tren, tetapi fokus terhadap market atau database yang kita miliki atau yang kita bangun. Jadi kalau Anda mulai bisnis kebutuhan spesifik, fokusnya pada database-nya, bukan pada trennya, bukan pada price-nya. Kalau price nggak ada masalah ya. Place juga kebutuhan spesifik nggak butuh place. Anda bisa jalankan dimanapun. Anda di rumah, rumahnya mana, ngirimnya barang kemana juga nggak masalah. Nah, ini bedanya. Jadi dengan kita mengenali 3 jenis bisnis ini, maka Anda akan
bisa memperlakukannya dengan tepat. Jadi tidak ada yang keliru di dalam bisnis kecuali Anda berpikir komoditi tapi yang dijalankan adalah bisnis kebutuhan spesifik. Atau Anda berpikir cara orang berpikir memikirkan atau memperlakukan bisnis tren tetapi yang dijalankan adalah bisnis komoditi. Maka ini sangat keliru ya, sangat keliru. Jadi dengan memahami 3 jenis bisnis ini, menurut saya kita bisa memperlakukan bisnis kita dengan lebih baik dan mendapatkan keuntungan dari situ. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.